Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyanti dari Kesmas A, NIM 7020012025. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi sel. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, silahkan simak video selanjutnya. Dah. Apa itu komunikasi sel? Komunikasi sel adalah hubungan atau interaksi antara satu sel dengan sel lainnya ataupun antara sel dengan lingkungannya. Komunikasi sel juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi sel dari sel sinyal menuju ke sel target untuk mengatur perkembangan dan pengorganisasiannya menjadi jaringan, mengawasi pertumbuhan dan pembelahan serta mengkoordinasikan aktivitasnya. Hubungan antar sel. Hubungan antar sel yaitu situs hubungan yang menghubungkan banyak sel dalam jaringan dengan sel lainnya dan dengan matriks ekstraseluler. Hubungan antar sel dapat diklasifikasikan ke dalam 3 grup, yaitu 1. Menempelkan sel bersama-sama dalam epitel. Yang kedua, meletakkan sel-sel ke sel tetangga atau ke matriks ekstraseluler. Yang ketiga, memerantarai jalan lintas sinyal-sinyal. Persinyalan sel. Persinyalan sel adalah bentuk interaksi antara sel dengan cara komunikasi langsung atau dengan mengirimkan sinyal kepada sel target. Persinyalan dapat dilakukan pada jarak jauh oleh sel hewan maupun tumbuhan dengan menggunakan zat kimia yang disebut hormon. Persinyalan hormon pada hewan disebut persinyalan endokrin. Tahapan pensinyalan sel terdapat 3 tahap, yaitu penerimaan, transduksi, dan respon. Penerimaan adalah ketika sel target mendeteksi molekul sinyal yang berasal dari luar sel. Sinyal kimiawi terdeteksi ketika molekul sinyal berdekatan dengan protein reseptor yang terletak di permukaan sel atau di dalam sel. Kemudian pada tahap transduksi mengubah sinyal menjadi bentuk yang dapat menyebabkan respon seluler menjadi spesifik. Respon yaitu sinyal yang ditransduksikan akhirnya memicu respon seluler yang spesifik. Nah, ini merupakan tahapan pensinyalan sel. Nah, sinyal yang dipancarkan oleh sel hanya dapat ditangkap oleh sel tertentu saja yang disebut reseptor atau sel target. Protein reseptor yang terdapat pada sel target memungkinkan sel tersebut mendengar dan memberikan respon molekul sinyal, memiliki bentuk ibarat substrat yang hanya berikatan pada enzim tertentu, sehingga molekul sinyal tersebut disebut ligan. Ligan adalah molekul yang berkaitan secara spesifik dengan molekul lainnya, sehingga terjadi perubahan bentuk pada protein reseptor. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Nah, setelah menjelaskan itu, saya ada beberapa pertanyaan yang muncul, yaitu bagaimanakah sel-sel memiliki indera dan untuk mematuhi perintah tersebut? Bagaimanakah mereka bekerja dengan disiplin dan organisasi seperti itu? Jelaslah bahwa tidak satupun dari hal-hal ini merupakan tatanan acak yang muncul secara kebetulan. Mereka semua ada di atas kuasa Tuhan kita dalam surat As-Sajdah ayat 5. Nah, kesempurnaan ciptaan manusia tidak terbatas hanya pada sel yang terwujud pada tempat dan waktu yang tepat. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.